Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang selisih kurs dalam akuntansi manajemen. Negara-negara di dunia mulai memproklamirkan globalisasi, yaitu upaya memfasilitasi produk perusahaan asing untuk masuk ke pasar dalam negeri. Karena kondisi yang ada menyebabkan banyak perusahaan memperluas operasional bisnisnya ke negara lain atau secara internasional. Ekspansi bisnis ke tingkat internasional memerlukan berbagai perubahan penyesuaian bidang internal perusahaan, termasuk akuntansi manajemen sebagai bidang akuntansi yang digunakan perusahaan dalam bisnisnya memerlukan perubahan sebagai penyesuaian. Akuntansi manajemen dalam konteks bisnis internasional melibatkan penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan teknik-teknik manajemen untuk mengelola operasi keuangan dan informasi keuangan dalam perusahaan yang beroperasi di pasar global. Tujuan akuntansi manajemen di dunia bisnis internasional adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengambil keputusan yang efektif dalam lingkungan yang beragam. Berdasarkan pemaparan di atas, ekspansi bisnis ke tingkat internasional akan menyebabkan transaksi perdagangan menggunakan mata uang asing. Dengan adanya perbedaan terkait dengan mata uang asing, akuntansi manajemen dituntut untuk melakukan penyesuaian seperti ekspor-impor, jual beli valuta asing, pinjaman luar negeri, dan jasa lainnya yang menyebabkan laba atau rugi dari nilai selisih kurs. Rumusan masalahnya yang pertama adalah pengertian dan fungsi dari akuntansi manajemen. Yang kedua, isu internasional yang ada dalam akuntansi manajemen. Yang ketiga, selisih kurs dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses penyediaan informasi yang relevan, baik keuangan maupun non-keuangan, kepada manajer dan karyawan dalam sebuah organisasi untuk pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta pemantauan evaluasi dan penghargaan terhadap kinerja. Salah satu contoh informasi akuntansi manajemen adalah laporan pengeluaran sebuah departemen operasional seperti departemen perakitan pabrik mobil atau perusahaan elektronik. Contoh lainnya adalah biaya produksi suatu produk, biaya penyampaian layanan, dan biaya pelaksanaan suatu aktivitas atau proses bisnis, seperti pembuatan faktur pelanggan atau pelayanan kepada pelanggan. Informasi akuntansi manajemen non-keuangan mencakup ukuran yang terkait dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan, kualitas dan ketepatan waktu proses, inovasi dan motivasi karyawan. Akuntansi manajemen sendiri mempunyai peran dan fungsinya. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan dan pengendalian. Akuntansi manajemen membantu manajemen dalam merencanakan kegiatan operasional dan strategis perusahaan. Ini melibatkan pengembangan anggaran, proyeksi keuangan, dan penentuan tujuan kinerja. Selain itu, akuntansi manajemen juga membantu dalam pengendalian kinerja dengan memonitor realisasi anggaran dan menganalisis perbedaan antara anggaran dan kinerja aktual. Yang kedua adalah pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Informasi ini mencakup analisis biaya, analisis investasi, analisis profitabilitas produk atau layanan, dan penilaian kinerja departemen atau unit bisnis. Dengan menggunakan informasi ini, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Akuntansi manajemen juga berperan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan individu. Melalui analisis kinerja, manajemen dapat menilai efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan
serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Evaluasi kinerja juga dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada individu atau tim yang mencapai target kinerja. Yang keempat adalah perencanaan pajak. Akuntansi manajemen dapat membantu manajemen dalam perencanaan pajak dengan mengidentifikasi strategi penghematan pajak yang legal dan mengoptimalkan posisi keuangan perusahaan. Ini melibatkan analisis kebijakan pajak, penggunaan insentif pajak, dan penentuan struktur perusahaan yang paling menguntungkan dari segi pajak. Yang kelima adalah pengelolaan biaya. Salah satu fungsi utama akuntansi manajemen adalah pengelolaan biaya. Ini meliputkan pengumpulan, analisis, dan pengendalian biaya operasional dengan memahami biaya produksi, biaya overhead, dan biaya lainnya. Manajemen dapat mengambil tindakan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang keenam adalah pengukuran kinerja dan pelaporan. Akuntansi manajemen menyediakan metrik dan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur pencapaian tujuan perusahaan. Informasi ini digunakan untuk menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan internal yang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Laporan ini membantu manajemen dalam memantau kinerja perusahaan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen diantaranya ada konvergensi standar akuntansi, globalisasi dan kompleksitas bisnis, keadilan pajak antar negara, perubahan mata uang dan risiko nilai tukar, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan, penggunaan teknologi informasi, dan perubahan regulasi dan kepatuhan. Selanjutnya, untuk selisih kurs adalah selisih antara mata uang asing yang dikonversikan kembali menjadi mata uang fungsional dengan menggunakan rasio nilai tukar dari kedua nilai mata uang asing tersebut. Selisih pembalikan yang timbul dari penempatan pos moneter atau karena penjabaran pos moneter dengan kurs yang berbeda ketika awalnya diakui pada periode pelaporan atau pada periode keuangan sebelumnya diakui dalam laba rugi periode berjalan bahwa mereka muncul. Jika terjadi perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyesuaian dalam transaksi mata uang asing, akan muncul selisih kurs. Jika transaksi diselesaikan dalam periode akuntansi yang sama dengan transaksi terjadi, selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Namun, jika transaksi diselesaikan pada periode akuntansi berikutnya, selisih kurs yang diakui dalam setiap periode hingga tanggal penyelesaian ditentukan oleh perubahan kurs selama periode masing-masing. Keuntungan atau kerugian dari pos non-moneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sehingga komponen kurs baik keuntungan maupun kerugian yang timbul dari pos tersebut juga diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, jika keuntungan atau kerugian dari pos non-moneter diakui dalam laba rugi, maka komponen kurs baik keuntungan maupun kerugian yang timbul dari pos tersebut juga diakui dalam laba rugi. Dalam hal ini, suatu entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 55. Selisih kurs neto yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta dilakukan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Contoh-contoh transaksi dengan menggunakan mata uang asing yang pertama adalah pembelian atau penjualan barang. Perusahaan dapat melakukan transaksi impor atau ekspor barang menggunakan mata uang asing. Misalnya, perusahaan Indonesia membeli komponen elektronik dari perusahaan Jepang dan membayar dalam yen Jepang, atau perusahaan Amerika yang jual mobil kepada
pelanggan di Eropa dan menerima pembayaran dalam euro. Yang kedua adalah layanan internasional. Transaksi mata uang asing juga dapat terjadi dalam layanan internasional, misalnya sebuah perusahaan konsultan Amerika yang memberikan layanan profesional kepada klien di Inggris dan menerima pembayaran dalam pound sterling. Yang ketiga adalah investasi asing. Perusahaan dapat melakukan investasi dalam bentuk pembelian saham, obligasi, atau aset lainnya di negara lain dengan mata uang asing. Contohnya adalah perusahaan yang membeli perusahaan Jerman dan membayar dalam euro. Yang keempat, utang dan piutang asing. Perusahaan dapat meminjam atau memberikan pinjaman dalam mata uang asing. Sebagai contoh, perusahaan Indonesia yang meminjamkan dana kepada perusahaan Tiongkok dan menerima pembayaran bunga dan pokok pinjaman dalam yuan Tiongkok. Yang kelima adalah konversi mata uang. Transaksi konversi mata uang terjadi ketika perusahaan harus mengonversi dana dari suatu mata uang ke mata uang lain. Misalnya, perusahaan yang memiliki pendapatan dalam dolar tetapi harus membayar gaji karyawan dengan mata uang lokal negara tempat mereka beroperasi. Ini melibatkan konversi mata uang untuk memenuhi kebutuhan pembayaran domestik. Manfaat kurs dalam akuntansi manajemen diantaranya, kurs memainkan peran penting dalam menilai aset dan liabilitas yang dinyatakan dalam mata uang asing. Perusahaan yang memiliki operasi internasional atau terlibat dalam transaksi lintas batas negara harus mengkonversi laporan keuangan mereka ke mata uang pelaporan. Kurs mempengaruhi pengukuran kinerja perusahaan dalam mata uang pelaporan. Perusahaan multinasional harus mengkonsolidasikan laporan keuangan dari berbagai entitas yang beroperasi dalam mata uang yang berbeda. Kurs juga dapat mempengaruhi analisis biaya dan pendapatan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Perusahaan yang terlibat dalam transaksi lintas batas negara juga perlu mempertimbangkan pengelolaan risiko valuta asing. Perubahan kurs dapat mempengaruhi keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing. Kurs juga mempengaruhi perencanaan keuangan perusahaan dengan operasi internasional. Perusahaan perlu mempertimbangkan perkiraan kurs yang akan datang saat merencanakan kegiatan bisnis, investasi, strategi ekspansi ke pasar asing. Perencanaan yang tepat terkait kurs dapat membantu mengantisipasi risiko peluang yang terkait dengan perubahan kurs di masa depan. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.